Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan. Saya Eri Aryani dan Dr. Barka Setijowadi akan memaparkan beberapa pokok bahasan tentang teologi Perjanjian Baru, otoritas Kitab Suci, serta kanon Perjanjian Lama dan kanon Perjanjian Baru. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas kami dalam program kreativitas mahasiswa pada mata kuliah Teologi Biblika 2 di STTRM dengan dosen pengampu Bapak Dr. John Virgil Martimila MTH. Mari kita simak bersama-sama. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru adalah pelajaran akan apa yang telah diwahyukan Allah tentang dirinya di dalam Perjanjian Baru. Sistem teologi Perjanjian Baru mengambil berbagai kebenaran tentang Allah yang ditemukan dalam Perjanjian Baru dan menyusunnya dengan teratur. Perjanjian Baru mengungkapkan kedatangan Sang Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, seperti yang tertulis di Yesaya 9, penolakan Sang Mesias oleh Israel, penggenapan hukum, kelahiran gereja Perjanjian Baru yaitu tubuh Kristus, zaman gereja, Injil Yesus Kristus, serta panduan bagi orang percaya dalam Yesus Kristus. Istilah Perjanjian Baru telah diutarakan oleh Kristus pada perjamuan terakhir seperti tertulis di Lukas 22 ayat 20. Paulus mengutip Perjanjian Baru ini sebagai pokok dari pelayanan yang kepadanya ia telah dipanggil, seperti tertulis di 2 Korintus 3 ayat 6. Perjanjian Lama adalah rekaman pemanggilan serta sejarah bangsa Yahudi dan di dalamnya tercatat hukum Musa. Perjanjian Lama yang kepadanya Israel terikat untuk beberapa waktu. Perjanjian Baru mengulas sejarah dan karya penebusan Kristus dari hukum, seperti tertulis di Galatia 4 ayat 4-5. Penebusan yang telah ia sediakan melalui kematiannya di atas kayu salib, Efesus 1 ayat 7. Sebagai perjanjian baru, perjanjian lama telah digantikan, seperti tertulis di Ibrani 8 ayat 6 dan 13. Teologi adalah pelajaran mengenai doktrin di dalam Alkitab dengan mengikuti pewahyuan progresif yang telah Allah berikan pada manusia sejak permulaan waktu sampai dengan akhir kitab Wahyu. Teologi Perjanjian Baru berhubungan dengan pelajaran Kristologi, eklesiologi, soteriologi, selebihnya pengertian kita tentang eskatologi, pneumatologi, angelologi, hamartiologi, dan berbagai bidang doktrin lainnya dikembangkan. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan otoritas kitab suci atau Alkitab. Luasnya otoritas Alkitab menentukan tingkat kendali yang dimilikinya atas hidup kita, yaitu inspirasi, kesatuan, infalibilitas. Kitab suci menyiratkan bahwa kitab suci memiliki otoritas mutlak. Karena kitab suci adalah firman Tuhan atau Tuhan yang berbicara, kesimpulan yang diperlukan adalah bahwa kitab suci membawa otoritas Tuhan. Oleh karena itu, otoritas kitab suci identik dengan otoritas Allah. Allah sendiri terkadang merujuk pada Tuhan dan kitab suci seolah-olah keduanya dapat dipertukarkan. Allah dan kitab suci disatukan sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa dalam hal otoritas yang langsung tidak ada perbedaan yang dibuat di antara keduanya. Tuhan telah berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikian tertulis di Kejadian 12. Kitab suci melihat semuanya bahwa Allah akan membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman dan mengumumkan Injil sebelumnya kepada Abraham. Semua bangsa akan diberkati melalui kamu.
seperti tertulis di Galatia 3 ayat 8. Dan kemudian tertulis juga di Keluaran 9 ayat 13 sampai 16. Kemudian firman Tuhan berkata kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi sekali, hadapi Firaun dan katakan kepadanya, inilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkan umatku pergi supaya mereka menyembah aku." Saudara bisa lihat apa yang tertulis di kitab suci, bahwa inilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Jelas saudara bahwa kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini merupakan satu kesatuan firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Kemudian di Roma 9 ayat 17 juga mengatakan, karena kitab suci berkata kepada Firaun, "Aku membangkitkan kamu untuk tujuan ini, supaya aku menunjukkan kuasaku di dalam kamu, dan agar namaku diberitakan di seluruh bumi." Sementara bagian Kejadian mengatakan bahwa Tuhan yang berbicara kepada Abraham. Galatia mengatakan kitab suci melihat sebelumnya. Kitab suci mengumumkan. Bagian dari Keluaran menyatakan bahwa Tuhan yang memberitahu Musa apa yang harus dikatakan kepada Firaun. Tetapi Roma mengatakan kitab suci berkata kepada Firaun. Jika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita juga akan menyebut Tuhan dan kitab suci seolah-olah keduanya identik. Hal ini mempersonifikasikan Alkitab seperti yang dilakukan Alkitab pada dirinya sendiri, dan siapapun yang tidak pernah melakukan ini mungkin tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Karena Allah memiliki otoritas absolut, Alkitab juga memiliki otoritas absolut. Karena tidak ada perbedaan antara Allah yang berbicara dan berbicara di dalam Alkitab. Tidak ada perbedaan antara menaati Allah dan menaati Alkitab. Percaya dan menaati Alkitab berarti percaya dan menaati Tuhan. Tidak percaya dan tidak menaati Alkitab berarti tidak percaya dan tidak menaati Allah. Alkitab lebih dari sekedar alat yang melaluinya Allah berbicara kepada kita. Sebaliknya, kata-kata dalam Alkitab adalah kata-kata yang Tuhan ucapkan. Tidak ada perbedaan. Alkitab adalah suara Tuhan, dan otoritas kitab suci Alkitab adalah total. Selanjutnya, pembahasan tentang kanon perjanjian lama dan kanon perjanjian baru akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Barka Setijowadi. Saya persilakan. Terima kasih Bu Heri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu kanon perjanjian lama dan kanon perjanjian baru. Kanon perjanjian lama. Kata kanon pada mulanya berarti alat pengukur. Kemudian dalam arti kiasan berarti peraturan. Kata itu mendapat tempat dalam bahasa gerejawi. Pertama, menunjukkan pada rumusan pengakuan iman, khususnya simbol atau pengakuan baptis atau ajaran gereja pada umumnya. Kata kanon juga dipakai mengacu pada peraturan-peraturan gereja yang sifatnya berbeda-beda, tapi hanya dalam arti daftar, rentetan. Baru pada pertengahan abad keempat, kata itu diterapkan kepada Alkitab. Dalam pemakaian Yunani, kata kanon agaknya menunjukkan hanya pada daftar tulisan-tulisan kudus. Tapi dalam bahasa Latin, kata ini juga menjadi sebutan bagi Alkitab sendiri. Jadi menyatakan bahwa Alkitab menjadi patokan bagi perbuatan yang mempunyai kuasa ilahi. Maksud yang terkandung dalam pemakaian istilah kanon perjanjian lama ialah bahwa perjanjian lama adalah wujud lengkap dan utuh dari kumpulan kitab-kitab yang tidak boleh dikutak-kutik lagi. Yaitu kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Allah. Dan kitab-kitab itu mempunyai wibawa normatif serta dipakai sebagai patokan bagi kepercayaan dan kehidupan kita. Sifatnya membuktikan keotentikannya. Kitab-kitab perjanjian lama sama dengan kitab-kitab perjanjian baru, yakni diilhamkan oleh Allah. Roh Kudus bekerja dalam hati umat Allah, sehingga mereka menerima kitab-kitab itu sebagai firman Allah dan menundukkan diri pada kewibawaan ilahinya. Pemeliharaan Allah secara khusus meliputi asal-usul masing-masing kitab maupun pengumpulannya.
oleh pemeliharaan Allah secara khusus inilah maka kitab-kitab perjanjian lama seperti yang ada sekarang ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Inilah kebenaran asasi mengenai kanon perjanjian lama dan asal-usulnya. Dan apa yang telah dikatakan di atas mengandung gagasan bahwa ketika Allah menyediakan kanon, ia memakai manusia sebagai alatnya. Perbuatan-perbuatan dan pemikiran-pemikiran manusia turut berperan dalam seluruh proses ini. Karena itu timbul beberapa persoalan. Yang pertama adalah apakah yang kita ketahui mengenai perbuatan-perbuatan dan penalaran-penalaran manusia itu. Yang kedua, sejak kapan kanon ini atau bagian-bagiannya diakui kanonik. Yang ketiga, bagaimana cara pengumpulan kitab-kitab kudus itu. Yang keempat, pengaruh siapa yang paling berperan dalam menentukan dalam tahapan-tahapan perkembangannya yang bermacam-macam. Data-data berikut ini perlu guna menjawab persoalan-persoalan itu. Tetapi bela diperhatikan bahwa data-data itu sedikit sekali. Justru tidak dapat menarik kesimpulan yang pasti berdasarkan data itu. Penelitian historis hanya menunjukkan sedikit peranan sinode-sinode atau lembaga-lembaga berwenang mengenai rumusan kanon perjanjian lama. Hal ini dapat dimaklumi sebab tidak diperlukan badan atau lembaga berwibawa seperti itu yang harus mendapat peran besar dalam perumusannya. Alkitab memiliki wibawanya bukan dari pernyataan-pernyataan gerejawi, juga bukan dari wibawa manusia apapun. Alkitab bersifat autopistos, membuktikan sendiri keautentikannya dengan menyinarkan sendiri wibawa ilahinya. Karena kesaksian Roh Kudus, maka orang dimampukan menjadi cakap menangkap terang itu. Seperti dikatakan oleh Confessio Belgia atau pengakuan iman gereja di Nederland. Kita percaya tanpa sedikit pun meragukan segala sesuatu yang tercakup di dalamnya. Bukan karena gereja menerimanya dan menganggapnya demikian, tapi khususnya karena Roh Kudus memberi kesaksian di dalam hati kita bahwa kitab-kitab itu datangnya dari Allah. Konsili-konsili gereja dan badan-badan yang berwibawa lainnya telah mengambil kesimpulan mengenai kanon itu. Dan pertimbangan-pertimbangan ini memang punya fungsi penting dalam menjadikan diakui. Tapi bukan suatu konsili gereja, juga bukan wibawa manusia apapun yang lain yang membuat kitab-kitab dari Alkitab ini menjadi kanon atau memberikan wibawa ilahi kepadanya. Kitab-kitab itu pada dirinya memiliki dan menggunakan sendiri wibawa ilahinya. Sebelum badan-badan seperti itu mempunyai pernyataan mereka. Wibawa kitab-kitab itu diakui di kelompok besar. Sekarang kita akan membahas mengenai kanon perjanjian baru. Kanon perjanjian baru merupakan perjanjian yang lebih baik yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Yesus. 27 tulisan yang merupakan bagian kedua dari Alkitab Kristen yang tidak disusun secara kronologis menurut waktu penulisannya, tetapi dapat dikatakan menurut pokok-pokok isinya. Pertama, cerita-cerita tentang Yesus, diikuti oleh kehidupan gereja perdana seperti yang tertulis dalam kitab para rasul. Lalu surat-surat Rasul Paulus, 7 diantaranya diakui berasal dari tangan Paulus sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh surat-surat dari orang-orang Kristen perdana yang lain, yang akhirnya Wahyu Yohanes. Wahyu Yohanes kadang-kadang juga disebut Apokalips, yang merupakan visi Kristen dalam pengharapan akan masa depan, yang dituliskan dalam bentuk suatu pesan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Nama perjanjian baru menjangkau kembali kepada nubuatan Yeremia, yaitu pada Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 tentang hubungan yang baru antara Allah dan umatnya. Nama perjanjian baru sebagai sebutan suatu kumpulan tulisan dapat ditelusuri sampai ke akhir abad kedua Masehi dan menjadi sebutan tetap sejak abad keempat Masehi. Tetapi dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memastikan tulisan-tulisan mana yang harus masuk ke dalam perjanjian baru itu. 27 tulisan perjanjian baru yang sekarang ada ditetapkan oleh Athanasius di Alexandria pada 367 Masehi. Semua tulisan perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani Helenistik atau Koine.
Pembagian di dalam pasal-pasal berasal dari abad ke-13 Masehi dan dalam bentuk ayat-ayat diambil alih dari Perjanjian Baru Yunani oleh Stefanus pada tahun 1551 dan diterapkan kepada terjemahan bahasa Inggris yang dilakukan oleh William Whittingham pada tahun 1557. Demikian beberapa pembahasan tentang teologi Perjanjian Baru, otoritas kitab suci, kanon Perjanjian Lama, kanon Perjanjian Baru. Harapan kami, pembahasan ini bisa menjadi berkat untuk menambah pengetahuan tentang teologi Biblika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.